bebas korupsi, no korupsi, no pungli, no gratifikasi. Perkenalkan, nama saya Komisaris Besar Polisi Mahedi Surendra. Jabatan saya sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah. Kami bertekad untuk mewujudkan satuan kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan bisa dan kami sanggup untuk bekerja bersama-sama seluruh anggota Biro SDM Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada personil Polda Sulawesi Tengah dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan rekrutmen anggota Polri. Saya yakin dan saya percaya bahwa dengan bekerja bersungguh-sungguh, bekerja bersama-sama, kami pasti bisa untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi. Pengungkit 1. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah diawali dengan seleksi terhadap personil yang potensial, energik, dan dianggap mampu bekerja sama dalam tim kerja yang solid oleh para pejabat utama yang telah berkomitmen kuat untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah. Selanjutnya, hasil seleksi dirumuskan dalam surat perintah tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Tim kerja bertanggung jawab untuk menyusun dokumen pendukung zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sehingga dapat segera disosialisasikan kepada seluruh personel Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah dengan berbagai kesempatan seperti pada saat apel pagi, pemasangan spanduk dan banner, serta sosialisasi melalui media sosial. Dalam rangka peningkatan kualitas menuju zona integritas wilayah bebas korupsi, Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan studi banding di Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah yang telah meraih predikat WBK guna menimba ilmu dan pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah. Kami percaya bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Sebelum adanya perubahan, keterlibatan pimpinan masih kurang. Namun, sesudah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, pimpinan telah menjadi role model sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh personilnya. Seorang pemimpin tentunya harus tampil mumpuni, sederhana, peduli, dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ketika pemimpin sudah memainkan peran untuk menjadi contoh, maka akan lebih mudah bagi pemimpin untuk membangun karakter personil sebagai agen perubahan yang mampu mempengaruhi personil lainnya untuk ikut serta dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah. Perubahan signifikan dapat dilakukan dengan membangun kesamaan pola pikir dan mindset dari seluruh personil yang jika secara konsisten dilakukan akan menjadi sistem nilai yang positif dan berkembang menjadi budaya kerja di Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah. Pengungkit 2. Perbedaan standar operasional prosedur sebelum adanya perubahan memang sangat terasa sehingga perlu adanya pembenahan. Dan sesudah perubahan, penataan tata laksana Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah diwujudkan dengan merumuskan tahapan-tahapan pada semua kegiatan utama termasuk pelayanan publik ke dalam standar operasional prosedur seperti penerimaan anggota Polri,
pendidikan pengembangan, penerimaan CPNS, kenaikan pangkat personel, asesmen jabatan, mutasi dan promosi jabatan, sidang nikah personel, pelayanan psikologi personel. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah juga terus berinovasi dengan membuat aplikasi presisi SDM Polda Sulawesi Tengah yang kegunaannya untuk memudahkan mengakses pelayanan di Biro Sumber Daya Manusia. E-Office lainnya adalah dengan pemasangan fingerprint dan CCTV. Semua informasi publik dikelola secara terbuka dengan membangun komunikasi sinergitas dengan media mainstream dan media sosial Biro Sumber Daya Manusia lainnya. Pengungkit 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia sebelum adanya perubahan memang masih kurang maksimal. Namun, sesudah adanya perubahan, penataan sistem manajemen Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah terus mengalami perbaikan dengan menyusun kebutuhan personil dan selanjutnya diaplikasikan pada rekrutmen anggota Polri, mutasi jabatan secara terbuka, pelaksanaan serah terima jabatan, pengembangan kompetensi dengan pelatihan kemampuan personil seperti pelatihan IT, pelatihan menembak, pelatihan bela diri Polri, pelatihan etika budaya melayani bekerja sama dengan pihak bank, pelatihan jurnalistik, penataan manajemen sumber daya manusia juga dengan menetapkan kinerja individu dalam SMK online, penegakan aturan disiplin dan kode etik personil, pengecekan penampilan personil dalam apel, penataan personil yang sistematis melalui aplikasi New SIPP 2.0, Gerakan Rp1.000, Gerakan Biro SDM Peduli, pemberian reward kepada personil yang berprestasi, sholat Jumat dan ibadah bersama TNI Polri, pojok kopi SDM atau konseling, pusat informasi, silaturahmi, dumas dan motivasi, serta pemberian ucapan selamat ulang tahun bagi personil yang berulang tahun. Pengungkit 4. Untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, maka penataan akuntabilitas di Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah yang semula belum maksimal terus melakukan perubahan, yaitu dengan melibatkan pimpinan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, merumuskan rencana kerja, menetapkan indikator kinerja utama, menandatangani perjanjian kinerja, serta melakukan analisa dan evaluasi secara rutin, sehingga mencapai hasil, yaitu akuntabilitasi kinerja Biro Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan anggaran memperoleh peringkat pertama di tingkat Polda dengan nilai 98,8. Pengungkit 5. Penguatan terhadap pengawasan harus dilakukan perubahan untuk mencapai hasil yang maksimal, sehingga sesudah adanya perubahan, penguatan terhadap pengawasan dapat terlihat antara lain dengan pemasangan public campaign,
pengendalian gratifikasi pada tempat pelayanan, penandatanganan fakta integritas, kepatuhan LHKPN, keterlibatan pengawas internal dan eksternal dalam penerimaan anggota Polri, pemberian punishment terhadap anggota yang melanggar, pelayanan pengaduan masyarakat. Sebagai pelayan, harus menunjukkan rasa empatinya dan terampil dalam berkomunikasi, serta sosialisasi whistleblowing system. Pengungkit 6. Sebagai pelayan publik, Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah tentunya harus maksimal. Pelayanan publik yang sebelumnya masih kurang harus ditingkatkan, sehingga sesudah adanya perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan memperhatikan kualitas standar pelayanan publik berupa pelayanan terhadap personel seperti keselamatan jasmani menggunakan sensor gerak, pengukuran suhu tubuh, fingerprint, tempat ibadah, konseling psikologi personel, pelatihan keterampilan personel yang akan purna dinas, ruang assessment center, aplikasi pelayanan Biro Sumber Daya Manusia. Pelayanan kepada masyarakat seperti ruang pelayanan pojok kopi SDM, pemasangan maklumat pelayanan, trauma healing, bakti sosial panti asuhan dan panti jompo, bedah rumah masyarakat kurang mampu, sosialisasi penerimaan Polri, Binlat Rekpro, website penerimaan anggota Polri. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah memberikan reward kepada personil Polda Sulteng yang berprestasi dan aktif dalam setiap kegiatan untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam bertugas. Semua bentuk pelayanan Biro Sumber Daya Manusia dapat diukur tingkat kepuasannya oleh masyarakat dengan menggunakan digital indeks kepuasan masyarakat. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah juga menerima asistensi dari tim penilai internal Mabes Polri yang bertujuan untuk mengecek kesiapannya menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Dalam setiap kegiatan, Biro SDM Polda Sulawesi Tengah selalu melaksanakan standarisasi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah memberikan reward kepada personel Polda Sulteng yang berprestasi dan aktif dalam setiap kegiatan untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam bertugas. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah juga melaksanakan kegiatan simpatik yang terdiri dari bakti sosial ke panti asuhan dan panti jompo, gerakan Rp1.000, bakti sosial, bedah rumah masyarakat yang kurang mampu, bantuan sosial korban bencana banjir bandang Kabupaten Sigi, trauma healing kepada masyarakat terdampak konflik sosial, inovasi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah berbasis non-IT, pelatihan keterampilan bagi personil yang akan melaksanakan purna dinas, ruang rapat presisi Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah, pojok kopi presisi Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah, atau konseling, pusat informasi, silaturahmi, dumas, dan motivasi. Ruang Assessment Center Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah
Inovasi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah berbasis IT. Website resmi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah. Website survei kepuasan terhadap pelayanan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah. Aplikasi presisi Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah. Sensor gerak, tes jasmani, kartu elektronik. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah akan terus bertekad untuk memaksimalkan setiap kegiatan menuju predikat wilayah bebas korupsi. Dan setelah melaksanakan tes kesehatan pertama dan hasilnya berhasil, Rekrumen Polri ini transparan, akuntabel, dan humanis. Semoga tahun ini saya menjadi anggota polisi. Amin. Tetap semangat. Biro SDM Polda Sulawesi Tengah siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Biro SDM Polda Sulawesi Tengah, pasti bisa.